Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mimika. Saya Taminan Lohi dari SD Impres Timika 1 Kabupaten Mimika. Saya Badaria Kiliobas dari SD Impres Timika 1 Kabupaten Mimika. Dan saya Andi Perawati Palesangi dari TK Kartika Kabupaten Mimika. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, coaching. Selamat menyaksikan. Ya, bagaimana kabarnya nih Bu Andi? Baik. Iya, baik Bu. Sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya Ibu bersama dengan si coachingnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang host, yaitu kemitraan, konstruktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu, dan juga dalam proses coachingnya mengikuti alur cerita. Bagaimana? Sudah bisa dipahami Bu? Paham baik. Ya, baik Bu Andi. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Iya, silakan. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Andi, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu. Ya, yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya sampaikan, yang saya kembangkan, yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya si coach ini dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Ya, oke, baik Bu Andi ya. Pertanyaan selanjutnya nih tentang perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju bahwa nanti dalam coaching saya ini saya menerapkan alur cerita secara berurutan. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri supaya dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau inginkan. Ya, baik ya Bu Andi ya. Nah, dari indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti. Semoga coaching ini berjalan lancar ya Bu. Nah, hanya itu yang saya tanyakan dan silakan Ibu melanjutkan percakapan dengan coachingnya. Terima kasih. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Ibu. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Dian. Mari silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Andi.
Dari romang-romang mukanya ini kayak ada sesuatu bagaimana begitu. Kenapa ada yang bisa saya bantu, Ibu ya? Iya Bu Andi, begini. Ini tentang anak-anak saya yang ada beberapa anak yang kehadirannya masih kurang efektif Bu Andi. Sebelum kita lanjut ya dengan pembicaraan kita, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Tujuan saya, dari saya, anak-anak ini lebih efektif dan bisa dapat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik dan lancar. Begitu Bu Andi. Baik Ibu, menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan dari Ibu ini? Mungkin anak tersebut dengan berjalannya proses pembelajaran, anak ini sangat tertinggal dan minat belajarnya masih kurang aktif di dalam kelas. Seperti itu Bu Andi. Seperti itu ya. Baik Ibu, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang ingin Ibu lihat capai terkait dengan murid yang Ibu yang ceritakan ini. Ya, kalau kondisi ideal saya ingin anak ini bisa lebih aktif dan bisa mengikuti pembelajaran dengan integratif dengan teman-temannya di dalam kelas dengan baik dan lebih aktif. Seperti itu. Baik. Dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya dari skala 5 kayaknya Bu Andi. Terus berada di angka 5 ya. Menurut Ibu, apakah langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin solusi saya yang akan saya capai, mungkin saya lebih menggunakan metode yang lain dengan media yang menarik dan lebih berinteraktif dalam kelas, seperti itu Bu Andi. Jadi metode yang Ibu sudah lakukan, apakah metode itu berhasil? Kayaknya belum sih Bu Andi, masih berjalan Bu Andi. Nah, apakah Ibu ada metode lain yang ingin Ibu lakukan? Ya, benar sekali Bu Andi. Mungkin saya lebih meningkatkan kompetensi saya lebih kepada pembelajaran yang interaktif supaya anak-anak saya lebih termotivasi dan belajarnya datang ke sekolah dengan tepat, seperti itu Bu Andi. Oke, baik. Dari apa yang Ibu jelaskan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi yang ideal, apa yang sudah Ibu lakukan? Ada di angka berapa sekarang? Ya, dalam kondisi ini mungkin saya akan memberikan angka 8, seperti itu Bu Andi. Dari percakapan kita saat ini, apa rencana Ibu selanjutnya setelah kita berbincang-bincang hari ini? Rencana saya mungkin lebih memberikan penguatan dulu kepada anak tersebut melalui pendekatan saya dengan orang tua agar lebih aktif dan bisa mengecek bagaimana anak ini bisa lebih datang ke sekolah dengan kehadirannya penuh di dalam kelas untuk mengikuti proses pembelajaran bersama-sama di dalam kelas, seperti itu Bu Andi. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, Ibu butuh berapa waktu, berapa lama nih untuk melakukan rencana tersebut? Ya, bisa mungkin 6 hari seperti itu Bu Andi. Ya, kira-kira 1 minggu ya? Iya, benar sekali Bu Andi. Kira-kira komitmen seperti apa ya supaya Ibu apa yang Ibu sudah rencanakan ini berjalan dengan baik? Komitmennya saya harus meningkatkan kompetensi diri saya agar anak-anak saya di kelas rajin dan datang ke sekolah dengan tepat waktu, seperti itu Bu Andi. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan selain dari
Ya, benar sekali Bu Andi. Dukungan itu bisa semua dari warga sekolah, antara lain dengan para wali murid dan rekan guru yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Andi. Baik Ibu, dari percakapan kita ini sudah banyak solusi ya sebenarnya yang diutarakan ya. Kiranya Ibu bisa lakukan, semoga rencana Ibu berjalan lancar ke depan. Amin Bu Andi. Mengakhiri percakapan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang hari ini? Saya merasa lega karena dalam pembicaraan ini mendapatkan solusi sekaligus penguatan bagi saya dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Ibu, dan saya juga bisa mendapatkan solusi dan banyak rencana yang akan saya lakukan untuk ke depan. Dan semoga lancar dan berhasil ya Bu. Terima kasih Bu Andi. Sama-sama Ibu Dia. Ya, baik Bu Andi. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator ketercapaian pada proses coaching tadi Bu? Indikator ketercapaian yang saya lakukan di coaching ini adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya untuk kompetensi inti saya sudah terapkan tadi adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik ya Bu Andi ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya nih, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian juga ketika ngobrol merasa setara dengan si coachingnya. Kemudian juga Ibu sudah menerapkan prinsip konstruktif di mana memaksimalkan potensi. Nah, dan sekaligus dalam prosesnya itu sesuai dengan alur beta ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat luar biasa sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa menggali lawan bicara saya ini, mencari solusi sendiri dari apa yang menjadi masalahnya seperti itu. Berarti ya, itu seperti bagian dari memikirkan bagaimana kita menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot begitu ya Bu Andi ya. Seperti itu Ya, siap ya. Baik Bu Andi. Jadi itu ya yang merupakan harapan Ibu. Semoga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Bukan hanya potensi ini saja, tetapi juga potensi yang lainnya, dan lebih bertambah lagi ketika memberikan pelayanan coaching kepada mitranya. Dan ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik bagi Ibu selanjutnya dalam menerapkan proses coaching dengan mitranya yang lain. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu. Ya, sehat. Hari ini saya merasa sehat dengan kesehatan saya. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, konstruktif,
dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coachingnya, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga dalam proses coachingnya mengikuti alur tirta. Bagaimana Bu? Sudah dipahami? Ya, paham Bu ya. Baik Bu, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, silakan Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini? Ya, kalau saat ini yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi coachingnya itu berkaitan dengan mendengarkan aktif, kemudian juga dengan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira dari kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, Bu Ria, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya dari saya mendengarkan aktif itu dapat menggali si coach saya ini untuk menemukan solusi apa dalam menghadapi permasalahannya. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya tentang perihal indikator atau ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya. Iya, baik Bu ya. Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu bahwa nantinya dalam coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta, kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif, lalu pada akhirnya si coach ini dia dapat mendapatkan solusi, kemudian ada ide-ide yang nanti bisa didapatkan untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, dari indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, semoga coaching ini berjalan lancar ya Bu. Ya Bu ya. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Andi. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Ya, syukurlah ya Bu. Memang saya lihat ini rumah-rumahnya Bu Andi ini sepertinya ada yang dipikirkan. Iya nih Bu, saya mau curhat-curhat dulu. Boleh ya Bu? Apa nih misalnya? Ini saya punya anak di dalam kelas ini, dia anaknya aktif, keliling dalam kelas, tapi dalam aktifnya itu dia tangannya juga mengganggu teman, seperti kayak memukul, cubit, seperti itu, jadi mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Kira-kira apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita saat ini? Tujuannya itu saya inginkan anak ini walaupun masih aktif tapi dia tidak lagi mengganggu teman atau tidak mengganggu konsentrasi temannya, walaupun masih berkeliling-keliling juga di dalam kelas, yang penting tidak mengganggu. Iya, baik. Kemudian nih, menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan ini? Menurut pengamatan saya ya Bu ya, saya lihat itu anaknya kayak kurang diberi kebebasan. Orang tuanya kayaknya tidak memberikan waktu untuk dia keluar bergaul di sekitaran rumah gitu. Anaknya kayaknya kalau ke sekolah itu kayak seperti orang bebas gitu. Nah, dari permasalahan tersebut nih Bu Andi, kondisi ideal apa yang ingin dicapai dari Ibu terkait masalah tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan itu anak ini bisa bersosialisasi dengan temannya itu ya. Jadi kalau sudah bersosialisasi otomatis kan pasti anak ini akan saling sayang sebenarnya, jadi itu tidak mengganggu temannya lagi. Iya ya Bu Andi ya. Nah,
dari kondisi sekarang nih, ada di angka berapa nih kalau dari skala 1 sampai 10? Kalau saya lihat sih berada di angka 5. Angka 5 ya Bu Andi ya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Baik. Ini saya akan mencoba ya Bu ya, berbicara dulu dengan orang tuanya. Anak ini seperti apa kalau di rumah, supaya saya bisa membandingkan, oh di rumah dia seperti ini, di sekolah seperti ini. Oh, jadi itu metode yang Ibu sudah lakukan ya. Nah, apakah metode itu berhasil? Belum sepenuhnya berhasil ya Bu, karena istilahnya anak ini masih terkadang walaupun tidak seaktif yang dulu lagi. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan sudah ada metode yang dilakukan. Apa ada metode lain? Nanti saya akan berbicara dengan rekan-rekan guru, teman-teman guru. Siapa tahu bisa memberikan solusi. Mungkin mereka ada yang menghadapi permasalahan yang sama. Jadi saya mungkin lebih curhat-curhat dulu ke yang lain. Seperti itu, berbagi ya dengan Ya, yang lainnya. Dari apa yang Ibu jelaskan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi yang ideal, dari apa yang sudah Ibu lakukan ada di angka berapa? Saya ini di angka 7 ya. Ada di angka 7 ya Bu Andi ya. Nah, dari percakapan kita saat ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, dengan mungkin bisa anak ini saya bisa memperlihatkan ke kelas lain kondisinya seperti apa supaya bisa membandingkan dan bisa mungkin anak ini bisa memilih, saya ingin mencoba di kelas ini seperti itu. Jadi kita berikan kebebasan dulu untuk anak ini lihat situasi kelas yang lain. Nah, begitu ya Bu Andi ya. Nah, butuh waktu berapa lama? Kisaran seminggu. Seminggu ya Bu Andi ya. Oke. Kira-kira komitmen seperti apa supaya apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik? Komitmen saya itu apa yang saya rencanakan akan saya lakukan secara terus menerus Bu selama sepekan ini supaya itu saya bisa melihat keberhasilannya seperti itu. Berkelanjutan ya Bu Andi Iya, ya. iya. Nah, kalau seperti itu apa adakah dukungan yang Ibu butuhkan nih dari yang lain? Tetap saya membutuhkan dari orang tua, rekan guru, apalagi kepala sekolah seperti itu. Oke, baik Bu Andi ya. Nah, dari percakapan kita ini ternyata sudah banyak solusi ya. Kiranya bisa Ibu lakukan dan semoga rencananya ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Andi ya. Nah, mengakhiri percakapan kita, bagaimana perasaan Ibu? Saya rasanya senang Bu, plong rasanya hati saya bisa berbicara dengan Ibu, bisa mendapatkan solusi dari pembicaraan kita ini. Baik ya Bu Andi ya, saya juga merasa senang pada akhirnya dari percakapan kita ini secara tidak langsung Ibu Andi sudah mendapatkan solusinya, kemudian metode apa yang nanti dilanjutkan pada kelasnya. Nah, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu Andi ya. Ya Ibu, Ya, terima kasih ya Bu Andi. Saya lagi yang berterima kasih Ibu ya atas waktunya yang diberikan. Ya, baik Bu Andi, terima kasih. Baik Ibu Ami, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan kucingnya. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator ketercapaian pada proses coaching tadi? Ya, baik Bu ya, yang sudah saya lakukan dari pencapaian coaching tadi itu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga dalam proses konstruktifnya dalam memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk selanjutnya itu saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikutnya. Oke, baik ya Bu.
Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah selesai dengan hasil catatan saya, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ketika mengobrol merasa setara dengan si coachingnya. Kemudian juga Ibu sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seseorang coaching dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Yang paling penting, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ami kembangkan? Iya baik Bu Lia, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi untuk mendengar lebih aktif. Artinya bahwa ketika saya mendengarkan lebih aktif kepada mitra saya, si coach ini, maka dia akan lebih bisa mengutarakan hal-hal apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian begitu juga dengan untuk pertanyaan berbobot itu, mungkin saya lebih mempertajam lagi supaya ada ide-ide yang muncul dari si coach ini dalam menghadapi masalah. Baik Bu Ami, jadi itu ya yang merupakan harapan Ibu Ami ya. Semoga bisa segera Bu memaksimalkan dalam diri itu. Baik Bu Ami, jadi itu ya yang merupakan harapan Ibu. Semoga bisa segera Ibu memaksimalkan dalam diri Ibu, bukan hanya potensi ini saja, tapi juga potensi yang lainnya, dan lebih bertambah lagi ketika memberikan pelayanan coaching kepada mitranya ya. Dan ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Lia untuk waktunya. Sama-sama Bu Ami. Selamat siang. Siang. Baik Ibu Ria, sebelum kita memulai proses coaching kita hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, konstruktif, dan memaksimalkan potensi yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coachingnya, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti tentunya dengan teknik rasa, dan juga dalam proses coachingnya mengikuti alur Tirta. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Paham Bu Andi. Baik Ibu Lia. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira dari kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya si coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya. Oke, baik Bu Ria. Pertanyaan selanjutnya tentang perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Indikator keberhasilannya
yang ingin saya tuju bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara berurutan. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri supaya dia dapat menemukan solusi atau permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu Ria, dari indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, semoga coaching ini berjalan lancar. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan silakan Ibu melanjutkan percakapan dengan coachingnya. Terima kasih. Apakah Ibu sudah siap? Siap, insya Allah. Terima kasih Bu Andi. Sama-sama. Selamat siang Bu Ria. Siang Bu Ami. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kayaknya melihat dari rautnya Ibu Ami ada yang dipikirkan ya Bu? Iya Bu, curhat sedikit ini Bu dengan masalah yang saya hadapi di kelas tentang anak didik saya yang sebenarnya sih awalnya itu menurut saya dia itu masih baik-baik saja, atau apa yang dia lakukan itu tidak berdampak kepada teman-temannya. Namun belakangan ini keaktifannya itu sepertinya mengganggu temannya yang lain. Kadang dia mengganggu proses pembelajaran dengan mengganggu teman-temannya yang lain. Kira-kira apa nih yang menjadi tujuan dari percakapan kita saat ini? Apa yang diharapkan dari percakapan kita? Iya Bu Lia, harapan saya sih dari percakapan kita ini mungkin saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Kemudian juga apa nanti yang bisa saya tingkatkan dari potensi saya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu Ria, kalau saya analisis masalah yang saya hadapi ini, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Ria, awalnya itu saya merasa keaktifan anak didik saya ini itu seperti teman-temannya yang lain. Namun setelah saya lihat beberapa bulan belakangan ini, dampaknya itu sampai ada temannya yang menangis, dan dia tidak bisa tenang pada saat pembelajaran. Padahal dalam proses pembelajaran pun saya sudah memberikan dia tugas tambahan supaya anak ini dia bisa terfokus dengan tugas dan tidak mengganggu temannya. Namun itu pun tidak efektif. Dia tetap mengganggu temannya ketika dia sudah selesai dengan tugas yang saya berikan, Bu Lia. Baik, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai dari Ibu terkait murid yang dihadapi? Iya Bu Lia. Nah, harapan saya sih sebenarnya setiap guru itu kan pastinya mereka berharap semua anak didiknya di dalam kelas itu mereka bisa tertib saat belajar ya Bu Lia ya. Nah, begitupun dengan saya. Harapan saya itu anak didik saya ini juga dia bisa tertib dalam kelas, sehingga hal itu juga dapat memberikan sisi positif bagi teman-temannya lagi, dan proses pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Lia. Iya, dari kondisi sekarang dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu ada di angka berapa? Bu Lia, kalau saya lihat sih kondisi sekarang itu ada di angka 6. Oh gitu ya. Nah, menurut Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, solusi yang sudah saya lakukan itu Bu Lia, yang pertama itu si anak ini saya mengadakan pendekatan personal kepadanya.
Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga sudah memberikan tugas tambahan bagi dia, sehingga dia bisa terfokus untuk tidak lagi mengganggu teman-temannya yang lain. Mungkin seperti itu yang sudah saya lakukan. Oh, jadi itu metode yang Ibu sudah lakukan. Apakah metode itu berhasil? Ya Bu Lia, kalau saya lihat sih sejauh ini metode itu kalau saya mau dikatakan dalam presentasi itu dia masih di angka 80% Bu Lia, karena memang dia awalnya terfokus dengan tugas yang saya berikan. Namun ketika tugas itu sudah selesai seperti yang saya sampaikan Bu Lia, si murid saya ini dia kembali lagi dengan keaktifannya seperti biasa, dan anak saya ini memang dia termasuk anak yang cerdas, sehingga itulah yang membuat dia cepat menyelesaikan tugas dan cepat juga kembali dia aktif di dalam kelas. Jadi saya merasa ini belum sepenuhnya berhasil, begitu Bu Lia. Nah, dari itu yang Ibu lakukan, apakah ada metode lain yang Ibu akan lakukan? Ya, metode lain menurut saya itu sejauh yang sudah saya buat, saya akan membuat dia menjadi tutor sebaya, karena dia merupakan siswa yang cerdas di dalam kelas. Kemudian juga dengan saya menjadikan dia sebagai tutor sebaya, maka dia akan menyalurkan keaktifan itu dengan sisi positif untuk membantu teman-temannya yang lain. Saya berpikir metode ini akan saya lakukan dulu kepada anak saya tersebut, Bu Lia. Oh, seperti itu ya Bu Ani. Dari apa yang Ibu jelaskan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi yang ideal, dari apa yang sudah Ibu lakukan, ada di angka berapa? Iya Bu Lia, sejauh ini kalau saya lihat ada di angka idealnya itu skala 8 Bu Lia. Nah, dari percakapan kita saat ini, apa rencana Ibu selanjutnya setelah percakapan kita hari ini? Nah, Bu Lia ya, setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi, otomatis saya akan melakukan, yang pertama saya akan melakukan metode yang tadi sudah saya sampaikan, supaya si murid saya ini dia bisa menyalurkan akan keaktifannya itu dengan positif untuk teman-temannya dan juga di dalam kelas. Dan hal ini akan terus saya lakukan berkelanjutan, dan saya akan refleksi apakah metode saya ini sudah tercapai ataukah masih ada lagi metode-metode lain yang harus saya lakukan, seperti itu Bu. Baik sekali ya Bu. Nah, butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan rencana Ibu tersebut? Ya Bu Lia, kalau saya lihat dari si anaknya ini, saya butuh waktu kurang lebih 2 minggu Bu Lia. Karena awalnya itu saya prediksi rencana pertama itu di 1 minggu berjalan. Namun setelah saya lakukan dengan rencana pertama saya, ternyata dia meleset. Maka di kesempatan ini saya mengambil waktu 2 minggu Bu Lia. Kira-kira komitmen seperti apa supaya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik? Pastinya komitmen yang harus saya tingkatkan itu adalah saya tetap konsisten ya, dengan apa yang sudah saya rencanakan, sehingga apa yang saya harapkan juga dapat tercapai. Karena percuma saja saya punya rencana tapi saya tidak komitmen untuk melaksanakannya berkelanjutan, seperti itu Bu Lia. Nah, kalau seperti itu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan selain itu? Ya Bu Lia, otomatis kalau berkaitan dengan ini saya membutuhkan teman-teman sejawat saya. Contohnya kami di fase A, pastinya kami ada ruang sharing bersama. Di situ mungkin kami bisa berbagi dan kami juga bisa saling sharing dengan ide-ide dan dukungan dari teman-teman sejawat yang ada.
Baik Bu, dari percakapan ini sudah banyak solusi ya. Kiranya bisa Ibu lakukan, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin Bu Ria, terima kasih Bu. Nah, mengakhiri percakapan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Pastinya saya senang sekali Bu Ria, karena tadinya saya agak buntu nih pikiran saya. Saya berpikir kok saya sudah berusaha seperti ini tapi kok belum ada hasilnya yang maksimal. Dan ternyata ketika saya melakukan pembicaraan dengan Bu Ria, saya mulai mendapatkan lagi solusinya dan saya dikuatkan dengan hasil percakapan kita pada saat ini Bu Ria. Baik, terima kasih ya Bu Ami. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ami yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama untuk mencari jalan keluarnya. Semoga bisa dilancarkan ya ke depannya. Ya Bu Ria, amin. Terima kasih ya Bu Ria, selamat siang. Selamat siang Bu Ami. Baik Bu Ria, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu Andi. Apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator ketercapaian pada proses coaching tadi? Indikator ketercapaian yang saya lakukan di coaching tadi adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya untuk potensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik ya Bu Ria. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Ketika mengobrol merasa setara dengan si coachingnya. Kemudian si Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Yang paling penting Ibu sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot supaya si coachee dapat menggali ide-ide dalam menyelesaikan masalah. Oh, baik. Jadi itu ya yang merupakan harapan Ibu. Semoga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, bukan hanya potensi ini saja tetapi juga potensi yang lain, dan lebih bertambah lagi ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya. Dan ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik kepada Ibu Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi atas pencerahannya. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.